Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Octavia, NIM D1A1211085, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa negara Indonesia. Bagaimana sumber historis konstitusi? Thomas Hobbes 1588 sampai 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adigum homo homini lupus, atau man is a wolf to this fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Perjanjian hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah pactum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah pactum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membelah monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right, yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Mengapa perlu adanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yaitu konstitusi bernegara di suatu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam bernegara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi di Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tataan politik yang demokratis. Materi muatan konstitusi menurut para ahli. J. G. Steinbeck. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara ditetapkan dan susunan
ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut K.C. Ware, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat dan warga negara. Menurut A.A.H. Strachan, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, di suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Menurut Phillips, Holt, dan Jackson, suatu bentuk aturan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara, yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Menurut Maryam Budiarjo 2003, organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang. A. Organisasi negara, misal pembagian kekuasaan antar badan legislatif dan yudikatif. B. Hak-hak asasi manusia. C. Prosedur mengubah undang-undang. D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu undang-undang. E. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi dalam arti luas. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.